Para sahabat di MSC TV Indonesia, senang sekali kita bisa berjumpa dengan tim kreasi di MSC TV Indonesia, terutama di acara Kisah Misionaris. Pada Kisah Misionaris episode ini, saya ingin mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan Romo Agustinus Handoko MSC. Biasa disapa juga Mohan. Ya, Mohan. Di mana-mana orang mengenal Mohan. Dan sungguh luar biasa bahwa kesempatan ini dia ada bersama dengan kita. Dan kita mendapatkan waktu ini sungguh waktu yang istimewa karena dia bisa berbincang-bincang dengan kita. Apa yang ingin kita angkat pada kesempatan ini? Pertama, bagaimana dia punya pengalaman menghadapi, menjalani kondisi yang saat ini kita hadapi, terutama di saat kondisi pandemi COVID-19. Saya senang bisa berada bersama-sama di sini, maka ada pemohon ini kesempatan betul. Bisa berbincang-bincang. Benar. Silakan Romo Handoko. Terima kasih Romo Patris yang terkasih, para sahabat yang terkasih. Saya sungguh senang sekali pada kesempatan ini bisa bersama-sama menyapa kita sekalian, juga untuk para sahabat yang mungkin pernah kena COVID-19 maupun yang sekarang ini berjuang. Saya ingin mengatakan, yuk jangan pernah kita merasa habis segalanya ketika kena COVID-19, karena kita bisa mengalahkan. Dan contohnya sekarang saya, ya, setelah 35 hari di rumah sakit Carolus, dan saya rasa Romo Patris juga alumni itu, ya. 35 kemudian masuk ICU dan ternyata kita bisa mengalahkan. Ya, itu anugerah dari Tuhan. Maka katakan, saudara-saudari yang terkasih pasti juga akan bisa mengalahkan. Mari singkirkan COVID-19 yang disingkat MSC. Begitu. MSC. Ya, mari singkirkan COVID-19. Meskipun kita juga MSC, Misionaris Hati Kudus, tetapi mari singkirkan COVID-19. Dan saya mengajak para sahabat, pasti bisa. Luar biasa ini satu ungkapan yang Romo Handoko tunjukkan kepada kita. Mari betul, singkirkan COVID-19. Ya. Apa yang kuat, pesan apa yang kuat dari Romo Handoko saat ini? Pengalaman. Setelah saya mengalami 35 hari berjuang melawan COVID-19, betul saya merasakan perasaan yang paling kuat adalah rasa syukur. Kenapa rasa syukur? Karena saya diberi kesempatan yang disebut second life. Ya, hidup yang kedua itu salam. Ya. Karena apa? Karena kan banyak dari teman-teman, bagi umat sekalian, bagi masyarakat yang sudah masuk ICU, biasanya kemudian tidak sanggup untuk keluar. Karena ada istilah kalau masuk ICU cuma 2. Mujizat 1, yang kedua lewat. Ini. Dan saya diberi mujizat oleh Tuhan. Dan itu second life, kesempatan saya untuk menata kembali hidup saya untuk ke depan. Ya, tidak melihat ke belakang tapi ke depan. Apa yang bisa saya berikan? Karena saya sembuh karena cinta Allah lewat cinta sesama, lewat umat yang mendoakan saya, lewat para suster, para perawat, para dokter, keluarga, semuanya itu mendukung saya merasakan itu. Ya. Dan inilah kekuatan cinta, the power of love yang saya rasakan, yang mendorong saya untuk mengalami mujizat ini. Begitu. Luar biasa ini. Ya. Apa yang ini second life ya? Ya, betul. Kalau kita katakan second life itu berarti ini dapat berkat. Ya? Oh, berkat melimpah. Ya. Kemudian apa yang bisa Romo ceritakan tentang pengalaman sampai pada second life ini? Oh iya. Pengalaman bagaimana perjalanan sampai pada pengalaman, dikatakanlah second life itu ya pengalaman puncak lah, second life. Betul. Jadi awalnya saya kena kan tanggal 18 itu dinyatakan positif ya. 18 positif, kemudian 20 dini hari, berarti hanya dalam waktu 2 hari saya langsung masuk ICU ya. Kemudian saya bergumul selama 14 hari. Dan setelah 14 hari ke perawatan biasa. Nah, saya kok bisa kena? Ya itu pertanyaannya. Karena selama ini orang kenal saya itu kan saya energik, saya suka yoga, saya suka
basket, naik sepeda ke sana kemari, lalu ketika bilang Romo Anto kok kena, pada kaget. Wow, energi itu kok kena. Ya. Jadi saya kena ketika saya itu memberkati perkawinan, dan pada saat itu sebenarnya kita sudah swab, sudah betul-betul diminta 5 hari sebelum hari H swab semua. Kita sudah swab semua, negatif semua. Tetapi mungkin di antara 5 hari sampai hari H-nya itu mungkin ya. Tetapi yang paling jelas pada saat selesai perayaan itu ada santap siang bersama. Nah, pada saat itu kita kecolongan di situ menurut saya. Karena ketika makan siang kita ngobrol satu meja, kemudian buka masker, kemudian kita makan sambil ngobrol, sambil ketawa dan sebagainya. Jadi ini juga saya ingatkan untuk kita sekalian. Jadi ketika kita ngobrol, apalagi jaraknya seperti ini, itu masker harus tetap dipakai. Ya, ketika kita makan, kita pas makan kurangi ngobrol. Ketika mau ngobrol lagi, baru pasang masker. Nah, ini cara satu kita untuk menjalankan prokes. Ya, jadi inilah pengalaman ini saya kena. Dan ketika saya kena, pertama-tama saya tidak panik. Ini penting ya. Romo Patris, ketika kita kena, kita jangan panik. Ketenangan ya, kita karena singkirkan mindset yang selama ini salah. Seringkali orang bilang kena COVID lalu bertanya dosa saya apa. Nggak ada hubungan. Kena COVID dengan dosa, dengan apa, nggak ada hubungan. Orang kena COVID ini virus. Jadi siapa yang pas tidak siap, bisa kena. Ya itu. Jadi, pergumulannya itu betul-betul saya merasakan bahwa ketika di ICU itu, apalagi di ICU itu pengalaman di mana kita nggak bisa apa-apa, semua itu dibantu orang lain, sehingga segala popularitas, segala mungkin juga harta, segala apa yang sudah kita punyai saat itu juga habis. Kita tergantung oleh orang lain. Dalam sisi iman saya katakan kita tergantung dengan Tuhan. Kebaikan Tuhan lewat orang-orang yang melayani kita. Itu betul-betul. Jadi kita nggak boleh dari pengalaman itu ya. Jadi second life itu membuat saya untuk merenungkan kita jangan menyombongkan kalau kita punya popularitas, punya prestasi, punya harta. Jangan pernah disombongkan. Karena ketika itu semua kita misalnya kena penyakit lalu masuk ICU, habis semua. Kita tergantung dari orang lain. Dan inilah kesadaran ini yang saya katakan bahwa Tuhan memberi kesempatan saya untuk yuk kita mengandalkan Tuhan. Kita bukan mengandalkan hal-hal yang seperti tadi itu saya katakan. Ya, popularitas, kemudian harta, kemudian apa yang sudah kita miliki semua, kita mengandalkan sana. Ini ya, puncak dari pengalaman yang boleh saya ambil dari saya kena COVID-19. Begitu, Patris. Dari pengalaman itu, tadi Romo Handoko mengungkapkan bahwa akhirnya popularitas, apa yang kita buat, sekarang kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Betul. Apakah ada satu titik di mana di saat ada di ICU memikirkan, menjadi momen di mana kesadaran itu muncul? Ya, kesadaran itu muncul ketika malam tahun baru. Ya, ketika malam tahun baru itu saya mengalami hampir mungkin 5 kali untuk mencari nafas. Jadi saya seperti kehilangan nafas itu. Ya, itulah ya pergumulan orang-orang di ICU atau orang-orang yang kena COVID kan itu dengan nafas. Jadi saya seperti cari-cari nafas tuh. Dan waktu itu saya nggak ada perawat, ya, sendiri bergumul berjuang. Bagaimana saya membuka OptiFlow-nya, kemudian saya tutup lagi dan sebagainya. Dan pada saat itu kemudian saya pada titik, saya akan lewat nih. Saya akan habis nih. Pada saat itu saya pada titik kepasrahan. Saya katakan Tuhan, kalau saatnya diambil, saat ini juga saya siap. Nah, ketika saya sampai ke situ, kemudian ada semacam ketenangan, sehingga itu nafas kok kembali dan saya bisa tidur. Dan ketika pagi bangun, saya juga kaget. Saya buka mata, saya masih hidup. Dan lalu saya katakan Tuhan terima kasih untuk kesempatan ini. Dan sejak itu kondisi saya langsung meningkat, cepat sekali meningkat. Akhirnya selesai tahun baru itu, kemudian tahun baru kalau nggak salah hari Jumat ya. Sabtu saya sudah keluar dari ICU, padahal malam tahun baru itu saya mengalami gonjangan luar biasa. Nah ini,
Jadi ini titik di mana saya merasakan dan saya sampai pada kepasrahan kepada Tuhan, lalu katakan saya serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini saya kemudian membandingkan dengan pengalaman Yesus itu ketika di atas salib, ketika dia bilang Eloi Eloi lama sabachthani, kemudian akhirnya dia bisa mengatakan ke dalam tangan-Mu Bapa aku serahkan, semuanya selesai. Kalau Yesus wafat, saya diberi kesempatan second life. Itu ya begitu. Luar biasa, ini pengalaman yang istimewa. Dari pengalaman tadi Romo Handoko mengatakan penyerahan diri. Lalu dari pengalaman itu yang mengatakan bahwa ini the second life. Ya. Lalu apa yang dipikirkan selanjutnya? Second life itu berarti ada satu niat juga. Betul. Sejauh mana Romo Handoko memikirkan? Niat saya seperti tadi saya ungkapkan bahwa sekarang ini popularitas, lalu mencari diri sendiri, itu hal-hal yang saya rasa sudah saatnya untuk ditinggalkan. Ya. Saatnya kita apa? Untuk melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, untuk sesama. Ya, apalagi kita sebagai imam, saya sebagai seorang romo, seorang pastor, saya harus lebih banyak. Kalau waktu sakit itu begitu banyak cinta saya terima, saatnya kita untuk apa? Mengajak untuk para imam, untuk kita para biarawan-biarawati, yuk kita lebih banyak untuk memberi. Jangan mengharapkan menerima. Ini. Jadi niat saya juga saya akan melakukan sesuatu ya yang baik untuk umat, untuk tarekat yang bisa saya berikan. Ya, itu. Luar biasa. Ada komitmen rohani ya. Terutama dengan penyerahan diri, the second life, tapi juga ada komitmen untuk pelayanan ke depan. Ada bisa berbagi kekuatan rohani selain 3 dimensi tadi. Mungkin ada kekuatan rohani yang lainnya kalau Anda bilang, mari kita pegang sama-sama. Ya, kekuatan rohani berikutnya adalah hati yang gembira. Nah, itu saya sering nyanyi lagu itu. Hati yang gembira adalah obat. Jadi ketika saya itu sakit, hati yang gembira dari dalam itu keluar kekuatan yang luar biasa. Dan saya rasa ini perlu untuk teman-teman, untuk sahabat sekalian, itu hati yang gembira adalah obat, itu benar. Jadi ketika kita sakit, kita jangan merasa yang orang yang terpuruk, nggak ada harapan, dan sebagainya. Tapi dengan hati yang gembira, dengan semangat, tetap meskipun itu mengalami up and down ya. Ketika apalagi dikatakan, pastor hasil swab positif lagi, wah dari yang naik turun lagi. Tetapi itu semangat lagi ya, hati yang gembira, dan akhirnya bisa kok. Jadi saya juga mengajak umat sekalian, sahabat, untuk kita itu ya punya mindset bahwa kesembuhan itu bisa ada dari kedalaman dan dengan hati yang penuh sukacita. Dan itulah kalau dihubungkan dengan kita sebagai orang Katolik soal Injil itu, hati yang penuh sukacita itu bisa menjadi obat. Begitu? Tenang ya. Ya. Romo Handoko ini seorang pribadi yang seorang pribadi yang suka menyanyi, suka musik, suka main gitar. Kita bertanya lagi satu hal yang waktu keluar mengalami situasi ini, lagu apa yang paling membuat ingat? Saya suka menyanyi, ada ketenangan, kegembiraan, sukacita. Lagu apa yang paling? Waktu itu saya ada dua lagu yang saya nyanyikan. Satu, Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya. Nah itu yang pertama ya. Kalau itu terjadi pasti Tuhan izinkan. Kemudian yang kedua, lagu yang menjadi kekuatan saya itu ketika saya lagu itu Bersamamu Bapa itu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Dua lagu ini betul-betul sering saya nyanyikan, ya. Dan ini betul-betul bersamamu Bapa, saya merasakan bahwa Allah bersamaku. Itu. Waduh, ini para sahabat di MBC TV Indonesia, ini satu pengalaman yang saya juga ada di sini dan meneguhkan saya, yang pernah juga mengalami 12 hari. 12 hari ya. Ini pengalaman yang meneguhkan saya. Bahkan 2 kali ya. 2 kali.
nggak lulus. Meneguhkan saya. Ya. Dan ada poin yang penting tadi Romo Handoko mengungkapkan, apalagi kita yang sedang menghadapi di masa ini, ketenangan dan kepasrahan. Kalau kita tenang, apalagi Romo Handoko sudah menunjukkan ketenangan menghadapi setiap kondisi ini, maka menjadi kekuatan untuk kita melangkah. Ketenangan dan penyerahan. Apa lagi yang Saya rasa cukup waktunya ya. Terima kasih Romo Patris untuk kesempatan. Terima kasih untuk Anda para sahabat di MSC TV Indonesia. Kita akan berjumpa lagi pada episode-episode yang akan